Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sukses 87 Farm, channel YouTube. Channel yang memang disediakan untuk peternak, untuk para peternak, terutama bagi peternak pemula yang mungkin masih minim pengetahuan, masih mencari-cari informasi terkait pengetahuan tentang peternakan, terutama kambing. Harapannya channel ini memberikan manfaat untuk para peternak pemula, karena kami pribadi, kami sendiri juga termasuk peternak pemula, sehingga dari pengalaman kami ini kami share, tujuannya agar bisa sedikit membantu terutama bagi peternak pemula. Kalau untuk peternak yang senior, saya yakin sudah mumpuni karena termasuk saya juga belajar dengan para peternak senior. Kunci utama dari peternakan ini salah satunya adalah silaturahim dengan peternak-peternak yang sudah sukses dengan peternak senior. Itu sebelumnya teman-teman semua, karena ini masih di suasana Ramadan, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah atau tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengulas kaitannya dengan bagaimana kita menangani tempe yang baru lahir. Beberapa waktu lalu kambing kami alhamdulillah di awal-awal puasa ini diberi rezeki. Kambing indukan kami lahir dengan 2 cempe, tapi qadarullah hanya selamat 1 ekor, tapi nggak masalah. Itu yang 1 ekor itu mudah-mudahan jadi rezeki kami, karena pada waktu itu kondisinya hujan deras dan juga mati lampu. Ditambah lagi itu dalam keadaan sore hari, jadi memang gelap. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk mungkin dari teman-teman semua, dari teman-teman yang kandangnya belum ada lampu emergensi, ini penting sekali menurut kami itu penting, harus ada lampu emergensi. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti kebetulan kambing panjenengan, kambing kita itu lahir di sore menjelang malam atau di malam hari, kebetulan mati lampu, itu sudah ada antisipasi. Jadi lampu emergensi itu tujuannya nanti untuk membantu proses kelahiran indukan ketika terjadi malam hari dan ternyata mati lampu. Kalau kita tidak punya genset kan susah. Di samping itu juga membantu anakan ketika sudah lahir kan biasanya nyari susu indukannya. Kalau di keadaan gelap tentu akan menyulitkan bagi si cempe. Kembali ke tema, dalam hal ini saya akan membahas kaitannya dengan ini, cempe atau yang anak yang baru lahir. Itu ada beberapa poin yang perlu kami share yang mudah-mudahan bisa membantu untuk peternak, terutama peternak pemula. Harapannya dengan kelahiran sang cempe ini itu akan selamat dan membawa keuntungan untuk para peternak. Dan teman-teman, kalau kita sudah nunggu beberapa waktu yang cukup lama, sekitar 5 bulan 6 bulan, tapi kita salah dalam penanganan cempe, itu nanti akan jatuh pada kematian. Kalau cempe kita mati, kita sudah nanti berapa sekian waktu, sekian lama, ternyata mati kan yang rugi peternak, dan rugi waktu, rugi pakan, rugi tenaga. Itu makanya di sini harapannya saya sharing, saya berbagi ini bukan maksud untuk menggurui ini kita hanya berbagi saja karena prinsip saya, angan-angan saya, harapan saya itu antara peternak satu yang dengan peternak yang lain itu harapannya bisa saling menguatkan, bukan sebagai kompetitor, bukan sebagai persaingan, tapi saling menguatkan. Karena di Indonesia ini masih butuh banyak peternak, butuh banyak entah peternak sapi, entah peternak kambing, karena menurut data itu memang Indonesia ini masih mengimpor kambing, masih mengimpor dari sapi, termasuk daging. Itu kan menandakan bahwa Indonesia belum swasembada daging. Artinya kita masih perlu banyak peternak, perlu banyak para pemuda terutama kita tidak usah malu untuk menjadi peternak, karena peternak itu bisa kalau kita anggap sampingan bisa menjadi sampingan, kita anggap sebagai tabungan bisa sebagai tabungan, sebagai pekerjaan utama pun bisa. Jadi itu tergantung kita. Harapannya
antara peternak satu peternak yang lain itu saling menguatkan, kita saling silaturahim, saling berbagi ilmu, sehingga nanti kedepannya Indonesia menjadi swasembada daging. Ya, harapannya seperti itu. Ya. Jadi gini, untuk cempe yang baru lahir itu yang pertama kita tangani lendir. Kita bersihkan lendir yang terutama di bagian hidung terlebih dahulu, kemudian di bagian mulut itu kita bersihkan, kemudian di bagian hidung. Jadi harapannya tidak mengganggu pernafasan si cempe. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, setelah cempe itu bersih dari lendir, ya segera didekatkan atau diajari untuk menyusu induknya. Ya, jadi di sini sangat penting sekali susu pertama dari induk yang sedang lahir. Itu ada yang mengatakan 1 jam pertama, ada yang mengatakan 6 jam pertama. Ya, untuk kehati-hatian kita, monggo kita ambil yang 1 jam pertama. Ya, jadi cempe yang baru lahir segera diminumkan susu indukan yang baru melahirkan tadi, ya. Ya, jangan, kalau bisa usahakan sebelum 1 jam pertama itu segera disusukan. Itu namanya kolostrum. Ya. Kolostrum itu nanti akan ketika si cempe ini sudah meminum susu yang pertama atau yang disebut kolostrum, itu akan membawa dampak bagus pada si cempe, akan mempengaruhi daya tahan tubuh si cempe. Ya, jadi kekebalan tubuhnya akan membaik, kemudian daya tubuhnya akan membaik. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau sampai 1 jam, katakanlah paling lambat sekitar 6 jam itu kok tidak sampai diberikan minuman kepada si cempe, itu nanti dampaknya cempe akan mengalami, yaitu akan mudah terserang penyakit, lemah, ya. Dalam berdiri pun mungkin akan juga akan terlambat, ya, seperti itu. Kemudian yang mungkin banyak yang orang tidak tahu, yang sering luput dari perhatian kita para peternak, itu tali pusar. Ya, tali pusar ini sangat penting, ya. Saya sering mendengar dari teman-teman peternak itu yang terutama untuk pemula, ya, sudah beranak, ya, 1 ekor, 2 beranak, 2 beranak, 3, tapi ujung-ujungnya hanya selamat 1 anak atau bahkan mati semua. Ya, itu setelah diselidiki ternyata tidak ada penanganan atau kurangnya perhatian atau luput perhatian terkait tali pusar. Ya, tali pusar ini penting, jadi penting karena memang ini kalau tidak disterilkan itu akan mengundang, ya, lalat, kemudian nyamuk, yang itu nanti akan menimbulkan bakteri. Ya, ketika lalat hinggap di tali pusar kemudian meninggalkan telur di situ, akan menimbulkan benih-benih bakteri, ya, yang nantinya akan menimbulkan kebusukan dan akhirnya menyebabkan si cempe itu mati. Ya. Nah, itu caranya bagaimana? Itu untuk terkait mensterilkan tali pusar itu ada 2 cara. Yang pertama itu dengan mensterilkan dengan kunyit atau kunir. Itu jadi ditumbuk kunyirnya sampai lembut, kemudian dioleskan sampai ke lomoh, ya. Dioleskan di pusarnya itu sampai ke lomoh, sampai betul-betul basah, ya, gitu. Nah, itu kalau teman-teman tidak ingin repot, itu bisa memakai Busanek, ya. Busanek itu bisa membunuh bakteri yang menempel atau bisa menghalau atau menghindarkan, ya, nyamuk maupun lalat, ya. Jadi ketika disemprot dengan Busanek itu, ini bukan bukan endorse, ya. Ini hanya pengetahuan saja kami sampaikan kepada panjenengan semua untuk mempermudah. Jadi kalau tidak ingin repot menumbuk kunir ataupun kunyit, itu bisa dengan Busanek, cukup disemprotkan, itu nanti lalat tidak mau menghinggap, nyamuk juga tidak akan menghindar, dan juga kalaupun ada bakteri di tali pusarnya itu pasti akan, insya Allah akan mati. Oke, ya, seperti apa ini saya ambilkan, ya. Jadi seperti ini, ya, teman-teman. Ini Busanek. Mohon maaf sekali lagi, ini bukan iklan, bukan endorse, tapi ini hanya sekedar pengetahuan saja untuk saya sampaikan pada teman-teman bahwa untuk penanganan cempe, untuk penanganan hewan ini ada 2 cara, yaitu cara tradisional maupun cara praktis. Artinya tersedia dalam warung atau toko ternak, itu biasanya ada, ya, seperti ini Busanek. Bagaimana untuk merealisasikan? Nah, ini kita praktekkan. Kebetulan
kambing yang kemarin baru lahir. Ini kita praktekkan untuk bagaimana pengaplikasiannya untuk perusahaan ini. Sangat mudah teman-teman, untuk peternak pemula pasti jenengan bisa. Jadi ini ya teman-teman, ini cempe usia baru beberapa hari, belum ada 1 minggu, belum ada 1 minggu. Nah ini nanti sekalian saya praktekkan untuk penyemprotan atau pengaplikasian di sanek ini. Jadi kalau teman-teman tidak mau repot dengan menumbuk obat herbal atau menumbuk kunyit, dioleskan, cukup dengan ini. Jadi seperti ini, ya. Nah. Jadi seperti ini pusarnya masih panjang, belum nah ini pusarnya masih panjang, jadi ini seperti ini. Oke, sekitar 10 cm, sekitar 10 cm seperti ini. Mudah teman-teman, mudah seperti ini di. Nah ini. Ya, seperti ini. Ini sudah merata. Nanti kalaupun ada bakteri yang ada di sini di pusatnya ini nanti akan mati. Dan kalau sudah disemprot seperti ini, dijamin lalat tidak akan menempel dan nyamuk pun juga tidak akan mendekat. Itu dengan ini sangat steril ya di kambing. Oke, saya kembalikan teman-teman, ini indukannya mencari. Jadi seperti itu. Terkadang beberapa hal sepele ini sering luput dari pandangan kita, sering luput dari perhatian kita, terutama bagi peternak pemula, karena memang masih minimnya pengetahuan, masih minimnya pengalaman, sehingga sangat merugikan peternak ya kalau kita tidak tahu ya akan hal ini, karena sepele tapi dampaknya ya sangat terasa bagi peternak ya, bisa pada kematian ya. Jadi peternak pemula ya, sebelum peternak harapannya bisa mengumpulkan ilmu, kemudian mencari-cari ilmu, mencari-cari pengetahuan tentang peternakan, kemudian apa yang perlu disiapkan itu harus siapkan dulu sebelum kita melangkah pada untuk peternak atau penyediaan binatangnya ya, sehingga nanti ketika ada kendala-kendala seperti apa itu ada solusinya, atau kita mencari ya peternak-peternak yang sudah kita anggap sukses, kita bisa jadikan mentor ya. Jadi ketika nanti ada kendala, kita bisa menanyakan kepada mentor kita itu nih. Jadi kita tidak serta merta wah kita terbuai dengan iming-iming di YouTube, kita terbuai dengan kesuksesan peternak yang ada di luar sana tanpa kita bekali dengan ilmu. Kita istilahnya ambisi untuk mengikuti peternakan ya. Kita belum memiliki ilmu, kita karena ambisi ya langsung mendirikan peternakan dalam skala besar ya, padahal kita sendiri belum memiliki pengalaman. Itu itu nanti dampaknya sangat terasa nanti ya, karena kalau kita mengeluarkan dana banyak kemudian ternyata gagal karena belum memiliki pengalaman, tentu kerugian juga akan banyak. Harapannya ya kita kunci utama yang paling dalam peternakan, yang paling pengaruh dalam peternakan adalah silaturahim. Dengan silaturahim itu insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dari peternak-peternak sukses, kemudian kita akan mendapatkan arahan-arahan, dan dari arahan-arahan itu kemudian kita bisa realisasikan dalam peternakan kita. Oke, itu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya share, apa yang saya bagikan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, setidaknya bisa sedikit membantu terutama bagi peternak pemula. Untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini,
bantu subscribe, like, dan komentar yang sifatnya membangun untuk perkembangan peternakan di Indonesia, dan harapannya bisa turut serta andil dalam perkembangan peternakan di Indonesia. Ya, semangat peternak Indonesia, semangat peternak pemula, salam sukses peternakan Indonesia, salam sukses 87 Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.